Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa fi ulumihi wa fi asrarihi bi tarani amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Faslun fi muharramatil ihram ila aqala wa yahil al-irtida'u wal iltihafu bil ghamis wal baqa. Wa yahillu dan halal, berarti boleh hukumnya. Apa al-irtida'u? Selenggangan. Irtida selenggangan, wal iltihafu dan selimutan, bil komisi dengan gamis, bil komisi dengan gamis, wal koba dan baju koba, ya baju yang depannya terbuka, yaitu tuh yang model dipakai saat anak ya, apa namanya itu? Ya, jubah ya, wal koba dan jubah. Wa aqdul izari dan halal, ya, mengikat pada kain. Basyaddu khaitin dan mengikat pada benang, alaihi atas izar, lias buta agar menetap apa izar fil badan, ya izarnya diikat pakai tali ya. Kalau mama kan bajunya itu ada talinya, apa namanya khait ya, diikat biar izarnya ini tidak terlepas. Halal, boleh hal-hal tersebut dilakukan bagi orang-orang yang ihram ya. Kemudian wala wad'u taukil biqa'i, tidak diperbolehkan atau tidak halal meletakkan ya, lehernya baju tadi apa yang pakai kata apa? Jubah. La wad'u taukil biqa, tidak boleh meletakkan lehernya baju jubah ala raqabatihi, atas lehernya baju taruh di kayak selendang ya. Wa illam yudkhil, walaupun tidak memasukkan siapa rajul ya, yadahu pada tangannya rajul, kayak pakai jaket itu, walaupun tangannya ini gak dimasukin ke dalam lengan jaket. Jadi jaketnya diselipang ini leher ya, hanya menutupin belakang, jadinya gak dimasukin kayak Abi Bakar bin Sumit kalau pakai baju celana begitu, tangannya gak dipakai, gak boleh gitu ya kalau lagi ihram. Walaupun tangannya tidak dimasukkan ke dalam lengan atau lengan tadi jubah atau jaket semisalnya lah ya, nggak boleh. Kemudian wa yahrumu, dan haram lagi, haram apa satrum ra'atin, menutupnya perempuan, la rajulin, tidak laki-laki. Berarti kalau laki-laki boleh. Haram menutupnya seorang perempuan, bukan laki-laki, ba'da wajhin, pada sebagian wajahnya. Wadhalika li
nahaiha anin niqab, ya. Bima menutupi dengan sesuatu atau perkara yu'addu yang dinamakan apa masa tiran pada penutup. Nggak boleh ditutup sebagian wajahnya, pakai apa kek, yang penting bisa menghalangi wajahnya. Nah itu tidak diperbolehkan, bahkan hukumnya menjadi hak. Ya, menutup sebagian wajahnya dari hidung ke bawah itu nggak boleh itu. Kalau laki-laki boleh. Ya, nah ini hal-hal yang tidak diperbolehkan di dalam ihram. Ketika kita sudah ihram, nah itu tidak diperbolehkan. Nah kemudian wa fityatul tika biwahid, dan adapun melakukan satu perkara, dan adapun fidyahnya, ya, fidyahnya melakukan satu perkara, wa fidyatul tika biwahidin, dan adapun fidyahnya melakukan satu perkara, mimma dari perkara yahrumu yang haram abma bil ihrami sebab ihram. Jadi melakukan satu perkara yang perkara tersebut diharamkan sebab ihram, tapi ghairil jima'i, yang selainnya jima. Selain jima apa saja tuh kemarin yang kita bahas, hal yang diharamkan di dalam orang yang lagi potong kuku, cukur rambut, ya. Selain jima, apa fidyahnya? Fidyah melakukan perkara yang diharapkan sebab ihram selain jima, apa itu dabhu khabarnya, ya. Wa fidyatu, adapun fidyahnya melakukan satu perkara yang diharapkan sebab ihram selain jima, itu dabhu syatin, memotong kambing. Itu dabhu syatin, memotong kambing. Mujzi'atin, yang mencukupi apa syat fil udhiyati, di dalam hewan kurban. Memotong kambing yang kambingnya itu mencukupi untuk udhiyah, untuk kurban, berarti syarat-syarat di dalam kurban. Wahia, adapun syat itu jada'atu dhaqnin, ya, jada'atu dhaqnin, ya, yaitu di pembahasan fikih tentang hewan-hewan yang dizakati, umurnya berapa, ya. Awsaniyatu ma'zin, atau domba yang sya'niyatu ma'zin. Nah ini, ya, yang harus dikeluarkan untuk disembelih ketika dia melakukan sesuatu yang diharapkan sebab ihram selain jima. Pertama, memotong kambing. Atau tasaddukun, atau bersedekah, ya, tasaddukun, atau bersedekah bisalah sati asu'in, dengan 3 sok, ya, lisittatin, pada 6 orang, min masakinil harami, dari orang miskin tanah haram. Lisittatin, pada orang 6, min masakinil harami, dari orang miskinnya tanah haram. Oh, ya, pilihan berarti boleh dia memotong hewan kurban atau bersedekah 3 sok kepada 6 fakir miskin dari orang-orang tanah asyamilina, yang mencakup siapa? Masakin lil fuqara, ibadah fuqara, berarti masakin wal fuqara dari orang-orang tanah haram, ya. Di antaranya nih yang diharamkan, itu nih pakai minyak rambut, pakai wewangian, memakai pakaian yang berjahit, menutup kepala, motong rambut, motong kuku. Nah kalau itu kita lakukan ketika
ihram, maka Anda wajib membayar fidyah, yaitu memotong hewan seukuran hewan kurban. Kalau tidak mampu, boleh Anda bersedekah bisalah sati asuin dengan 3 sok yang diberikan kepada 6 orang dari fakir miskin penduduk tanah haram. Nih ya, fidyahnya bagi orang yang melakukan hal-hal yang diharamkan disebabkan karena ihram selain jima, selain wati, berarti di situ bisa memakai minyak rambut, memakai wewangian, memakai baju yang dijahit, ya, menutup kepala, motong rambut, motong kuku. Nah, kalau itu kita lakukan salah satunya, maka Anda wajib membayar fidyah. Apa fidyahnya? Ya, dzabhu syatin, memotong hewan kurban atau sedekah 3 sok kepada 6 fakir miskin. Likulli wahidin, itu bagi setiap salah satu ya dari 6 orang. Nisbasain, adapun separuh sok, berarti 3 sok dibagi 6. Nah, berarti setiap masing-masing mendapat ya likulli wahidin ya itu bagi setiap salah satu. Nisbasain, adapun separuh sok, 3 dibagi 6 berarti setengah. Berarti 6 orang itu setiap orang dapat setengah sok. Atau diganti saumu salasatin, atau puasa selama 3 hari, saumu salasati ayamin, atau puasa selama 3 hari. Nih fidyahnya ya, boleh. Karena nggak punya duit buat bayar orang miskin tanah haram, udah puasa 3 hari boleh. Pamurtakibul muharrami, adapun orang yang melakukan perkara yang diharamkan. Pamurtakibul muharrami, maka adapun orang yang melakukan perkara yang diharamkan sebab ihram, itu mukhayyarun, boleh memilih siapa murtakib fil fidyati, di dalam membayar fidyah bainas salasati, di antara 3 perkara al-madhkurati yang telah disebutkan. Boleh memilih 3 hal yang telah dijelaskan tadi bagi orang yang melanggar aturan yang ada di dalam haji ketika dia sudah selain jima. Boleh memilih, boleh dia motong hewan seukuran hewan kurban, boleh dia memilih untuk memberi makan pada 6 fakir miskin dari tanah Mekah, atau boleh dia puasa 3 hari. Nah, kalau untuk yang sudah diatur oleh pemerintah itu biasanya dibayarkan oleh pemerintah. Ya. Nah, ini ya fidyahnya bagi orang yang melakukan hal yang diharapkan ketika dia sudah ihram. Far'un, satu cabang permasalahan dari permasalahan. Lau fa'ala, apabila melakukan siapa muhrim, muhrim maksudnya orang yang ihram. Fa'ala syai'an, maf'ulnya pada sesuatu, minal muharramati, dari perkara-perkara yang diharamkan, tapi keadaannya dia, halnya dia asyan, hale dalam keadaan lupa, au jahilan, menjadi hal kedua, atau dalam keadaan bodoh, nggak paham hukumnya, bitahrimihi, dengan diharamkannya syai',
Wajabat maka wajib apa al-fidyatu membayar fidyah inkana apabila adanya syai'un muharramat itu itlafan bisa merusak. Contohnya kahal kisyain seperti memotong rambut, wa qalmi dufrin dan memotong kuku, wa qatli syaidin dan membunuh hewan buruan, tanah haram. Ya, contohnya nih. Jadi apabila kita melakukan sesuatu dari hal-hal yang diharamkan walaupun dalam keadaan nasyan atau jahilan, lupa atau bodoh, nggak tahu hukumnya, atau kita cabut dari itu rumput yang ada di tanah haram, semutnya kita sentil lah itu, ya. Apa hewan-hewan di sana kan nggak boleh itu, ya main tepok aja, main bunuh jahilan kita hari ini. Maka tetap bagi kita wajibat al-fidyah untuk membayar fidyah apabila syai' tersebut ini ya rusak ya atau bisa merusak, contohnya seperti memotong rambut dan ini rusak, kemudian memotong kuku, membunuh hewan buruan, hewan-hewan yang ada di tanah suci, maka tetap bayar fidyah walaupun dalam keadaan nasyan atau jahilan. Kan saya lupa, tetap. Wala tajibu dan tidak wajib apa fidyah inkana apabila adanya syai'un muharramat itu tamattu'an berupa ya tamattu apa? Bersenang-senang ya, biar nyaman gitu loh ya, tamattu itu biar nyaman, biar enak lah ya. La tajibu tidak wajib apa fidyah inkana apabila adanya syai' itu tamattu'an biar enak, biar nyaman. Contohnya kalau dusin seperti memakai bajunya muhrim, pakai baju yang dijahit, pakai jaket biar ada pendinginan, pakai payung biar gak kehujanan. Nah, contohnya kalau besi seperti memakai bata tayyubin dan memakai wangian biar gak bau, kan gak boleh tuh dipakai wangian. Nah, maka di situ tidak wajib membayar fidyah karena sifatnya tamattu'an, laisa itlafan, bukan yang berkaitan dengan merusak. Kalau memotong rambut kan rusak, rambutnya copot. Potong kuku juga kukunya rusak, copot. Membunuh hewan juga rusak, hewannya mati. Tapi kalau pakai baju, wangian, itu sifatnya tamattu, biar dia nyaman. Nah, itu enggak wajib la tajibu inkana tamattu. Tapi kalau inkana itlafan yajibu al-fidyah. Contohnya ke khalqi sya'rin. Ya, pahami. Ya, kemudian wal wajibatu adapun perkara yang wajib. Ya, yang wajib fi izalati salasi sya'aratin di dalam menghilangkan atau mencopot 3 rambut. Lagi haji atau umroh ketika ihram dipotong untuk 3 rambut. Au atfarin atau kuku-kuku wilaan dengan terus menerus ya nyambung ya wila bittihadi zamani dengan masih satu zaman, ittihad itu tunggal, asas tunggal berarti satu zaman, masih satu zaman, waktunya masih wa makanin dan satu tempat, masih satu waktu, masih satu tempat. Urfan secara urfi secara umum masih dikatakan satu tempat, masih dikatakan satu waktu. Ya, walaupun dia satu di sini nyopot di sini, terus kedua entar kurang 5 menit atau sejam di sana, itu masih dikatakan satu waktu, dikatakan satu tempat. Ya.
Bittihadi zaman wa makani al-bali taswirul wila. Yang menjelaskan tentang wila. Wila di sini ya minimal masih ittihad zaman wa makan, nggak harus ya langsung pada waktu itu ya. Wal murad bi ittihad zaman wuqu'ul fi'li al asari al muqtadi ya. Wuqu'ul fi'li al asari al muqtadi. Bal ittihadul hakim al ittihad bi fi'li mimma la yatasawwaru. Wa yumkinu taswiruhu bi ayyuzila sya'rataini ma'an fi zamanin wahid. Wal murad bi ittihadil makan ayyakuna al makan alladhi azala sya'r fihi wahidan. Masih satu waktu ya. Walaysa murad bi ayyakuna alladhi azala sya'r fihi wahidan, bukan satu anggota. Dimotong rambut di sini terus rambut di sini, itu masih dikatakan ya. Khabarnya wal wajibu, adapun yang wajib ketika menghilangkan 3 rambut atau kuku ya, beberapa kuku dengan terus menerus baik satu zaman atau satu waktu, itu fidyatun kamilatun, membayar fidyah yang sempurna. Itu fidyatun kamilatun, membayar fidyah yang sempurna. Wa fi wahidatin, adapun yang wajib di dalam menghilangkan satu rambut misalkan atau satu kuku. Wa fi wahidatin, dan adapun yang wajib dalam menghilangkan satu hal ay minasya'ri wa adfar, itu muddu ta'amin, memberikan satu mud makanan. Jadi kalau menghilangkan rambutnya ini 3 ke atas dan dilakukan pada satu waktu dan satu tempat, maka bayar fidyahnya utuh. Dalam artian dia wajib menyembelih kambing atau puasa 3 hari atau memberi makan pada 6 fakir miskin. Kalau memotong rambutnya lebih dari 3 atau motong kukunya semuanya lebih dari 3. Nah, kalau yang dia potong cuma satu rambut bagaimana? Bawahi wahidin, dan adapun yang wajib di dalam menghilangkan satu rambut atau adfar atau kuku, itu muddu ta'amin, memberikan satu mud makanan. Berarti separohnya, nggak nyampe full, nggak fidyah kamilah, hanya membayar satu mud makanan. Wa fisnataini, dan yang wajib di dalam menghilangkan 2 perkara, berarti 2 rambut atau 2 kuku dipotong cuma 2 doang, dicabut karena ada ubannya, gatal-gatal, dicabut itu ubannya 2. Apa yang dia wajib keluarkan? Itu mudani 2 mud, berarti di bawah 3 rambut atau kuku itu fidyahnya separoh. Tapi kalau sudah 3 rambut ke atas, fidyahnya full kamilah, yaitu boleh memilih dari 3 fidyah, memotong hewan kurban atau memberi makan 6 wakil miskin dengan seharga 3 sok atau puasa 3 hari. Nah, kalau yang dihilangkan cuma 1, berarti dia cuma bayar 1 mud makanan. Kalau yang dihilangkan 2, berarti cuma 2 mud. Lebih dari 3 kamilah. Ya, fidyahnya kamilah. Paham kan? Wa dammu tarki ma'murin, dan adapun damnya. Tadi kan dam bagi orang yang melakukan sesuatu yang diharamkan. Nah, sekarang dam bagi orang yang meninggalkan sesuatu yang diperintah. Ya. Wa dammu tarki ma'murin, adapun damnya meninggalkan perkara yang diperintah. Ya, jadi beda antara melakukan sesuatu yang diharamkan. Itu belakang ngobrol di diri 2 diri Wadam mutaki makmurin, dan adapun damnya
meninggalkan perkara yang diperintah. Contohnya ke ihramin seperti ihram minal miqati dari miqat. Dia ihramnya tidak dari miqat, berarti yang diperintahkan ihram minal miqat, tapi dia tarku meninggalkan, maka damnya apa? Dan contoh lagi, wa mabitun, dan mabit di Musdalifah, di Musdalifah. Dia enggak mabit di Musdalifah. Wa mina, dan di Mina. Dia enggak mabit di Mina. Wa ramyul ahjari, dan seperti hanya melempar jumrah, dia enggak lempar jumrah. Wa tawaful wada, dan tawaf wada. Ya, kadang tamattu'i seperti halnya dam ibadah haji tamattu. Wal kirani, dan damnya ibadah kiran itu dabhun. Nah ini kabarnya, damu tarki ma'murin itu dabhun, memotong kambing. Dabhu syatin, maksudnya memotong kambing. Tujzi'u, yang bisa mencukupi apa syat adkhiyatan pada hewan kurban. Fil harami, di dalam tanah haram. Fil harami, di tanah haram. Bagi orang yang meninggalkan hal-hal yang diwajibkan di dalam haji. Contohnya dia meninggalkan ya ihram fi miqat, meninggalkan mabit di Muzdalifah, enggak mabit, maka dia wajib memotong kambing di tanah haram. Wal wajibu, maka adapun yang wajib alal ajizi, atas orang yang tidak mampu, anidabhi, dari memotong, fihi, di dalam tanah haram. Yang wajib bagi orang yang tidak mampu memotong kambing di tanah haram, walau li ghaibati malihi, walaupun dikarenakan ghaibahnya, hartanya, ajiz, ya, gak adanya, berarti hartanya gak dibawa, tinggal gitu ya. Walau li ghaibati malihi, walaupun adanya ajiz itu yang ghaib hartanya. Wa in wajada, walaupun mendapati siapa ajiz, man, pada orang yukriduhu, yang menghutangi siapa man pada ajiz, walaupun ada orang yang mau mengutangi. Awajadahu, atau mendapati siapa ajiz pada syat, tapi biaksara, dengan saman yang lebih banyak, lebih mahal, min samanil misri, dari harga misil, harga standar. Awajadahu, atau mendapati siapa ajiz pada syat, biaksara, dengan harga yang lebih mahal, min samanil misli, dari harga standar. Akhirnya dia nggak mampu beli, ajiz. Kabarnya fal wajib alal ajiz itu somu ayamin, ya, berpuasa beberapa hari, salah satu yang 3, berarti puasa 3 hari. Itu somu ayamin, puasa beberapa hari, salah satu yang 3, fauron, dengan segera. Ba'da ihrami, setelah ihram, bagi orang yang tidak mampu untuk memotong hewan, maka dia boleh puasa 3 hari fauran, setelah selesai ihram. Wa qabla yaumin nahrin, dan sebelum hari nahar, ya. Wa qabla yaumin nahrin, dan sebelum hari nahar. Walau musafiran, walaupun adanya ajiz itu orang yang musafir. Walau musafiran, walaupun adanya ajiz itu orang yang musafir. Fala yajuzu, maka tidak diperbolehkan apa takhiru syai'in, mengakhirkan sesuatu, minha, dari somi ayami salasa, nggak boleh diakhirkan. Minha, dari somi ayami salasa, anhu, dari yaumun nahar,
nggak boleh setelah hari nahar, nggak boleh. Jadi mengakhirkan puasa setelah hari nahar itu tidak boleh. Alasannya li'annaha karena sesungguhnya saumu yaumun salasa, saumu ayyamin salasa, puasa 3 hari itu tasiru menjadi apa? Saumu ayyami salasa, puasa 3 hari itu kodoan menjadi kodok. Anak hukumnya dia menjadi pengkodok, pengganti. Nah kalau pengganti berarti gak boleh dilakukan setelah yaumun nahar, sudah selesai berarti ibadah haji. Nah, maka harus dilakukan sebelum yaumun nahar. Kalau dia ingin mengganti, memotong kambing ketika tarku ma'mur, meninggalkan hal yang diwajibkan di dalam haji. Contohnya ihram fil miqat, dia nggak ihram di miqat, dia wajib untuk memotong kambing. Nggak mampu boleh puasa 3 hari, tapi pelaksanaannya sebelum yaumun nahar. Ya, itu biasanya sudah ditanggung oleh pemerintah ya. Jadi dibayarin dulu. Mana tadi? Tasiru itu tasiru menjadi apa? Salah sakwa saumu salah sati ayyam itu kodoan. Ya, obalnya tasiru sorok saudaranya kak tasiru menjadi fiil yang beramal seperti beramalnya kana, itu kodoan obalnya sorok ya menjadi kok. Wala taktimu dan tidak boleh mendahulukan som alal ihrami atas ihram. Puasa dulu buat nanti anak nggak ihram di mikot misalkan, puasanya duluan nggak boleh. Ntar anak nggak mabit di Musdalifah, puasa dulu aja sebelum haji, nggak boleh ya. Wala taktimu tidak boleh mendahulukan saum alal ihrami atas ihram bil haji dengan haji. Dia niat nggak pengen mabit di Musdalifah sebelum berangkat haji, berarti dia puasa dulu, nggak boleh. Al ayati karena berdasarkan dengan ayat, berarti dalilnya Al-Quran, nggak boleh ya. Aman lam mana di dalilnya? Lidalili liwujubi shaumi salasah ba'dal ihram, dalil liwujubi shaumi salasah ba'dal ihram wa qabla nahar wa huwa murabbatun bil matni wa hiya ma sayadkuruha biqaulihi qala ta'ala faman lam yajid fasyamu salasati ayyam al-ayat ya. Wa yalzamu dan wajib bagi ya ajis, wa yalzamu dan wajib bagi ajis, orang yang tidak mampu. Aidan sama seperti hanya luzumu shaumi salasa apa saumu sab'atin, puasa 7 hari biwatanihi di rumahnya atau di negaranya ajis, boleh diganti dengan puasa 3 hari dan 7 hari di rumah. Nah, ini masih sangkutan yang tadi. Wa yalzamu dan wajib bagi ajis aidan sama seperti di atas tadi luzumu shaumu salasa fil haram, saumu ay sab'atin, puasa 7 hari biwatanihi di negaranya ajis. Ai idza raja'a, maksudnya ketika kembalinya ajis ila ahlihi, kepada keluarganya ajis. Berarti fidyah bagi orang yang meninggalkan hal yang diwajibkan di dalam haji, contohnya seperti dia tidak niat ihram fil miqat, dia tidak mabit di Musdalifah, dia tidak mabit di Mina, maka hukuman dia, fidyahnya dia yang pertama adalah memotong kambing dengan seukuran hewan pun. Kalau dia ajizun, nggak mampu dari memotong kambing, boleh diganti dengan puasa 3 hari di tanah suci, dilakukannya sebelum yaumun nahar, dan dilanjutkan puasa 7 hari nanti ketika di rumah. Berarti jumlahnya 7 tambah 3 sama dengan 10. Dia wajib puasa 10 hari, 3 hari di tanah suci, 7 hari di rumah. Kalau dia tidak mampu memotong hewan kurban.
biasanya kalau jamaah haji kita itu pakai hewan kurban langsung ditalangi oleh pemerintah, ya, atau orang-orang yang nggak mampu menjalankan itu sudah seperti halnya ya orang yang melakukan ibadah tamatu. Itu ibadah tamatu atau haji kiran, haji tamatu itu kan harus kena damnya orang haji kiran tamatu tadi bisa memotong hewan kurban atau puasa 3 hari di tanah suci dan 7 hari di rumah. Orang yang melaksanakan ibadah hajinya dengan cara tamatu dan kiran. Ini 2 cara praktik ini wajib membayar dam. Nah, itu damnya sudah ditanggung, maksudnya dari uang kita tuh yang kita bayar. Makanya berangkat kita tuh ada kloter pertama, ada yang tamatu, ada yang kiran, ya, ada yang ifrad, ya. Nah, kalau yang dia kebagian tamatu wal kiran, nah itu damnya sudah ditanggung. Dia wajib bayar damnya memotong hewan kurban atau puasa 10 hari. 3 hari dilaksanakan di sana suci, 7 hari dilaksanakan di rumah. Wallahu a'lam bishawab. Dibaca.